Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel kami, channel Damkar Pasir. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya melakukan pengecekan rutin kondisi dan inventaris pada unit kendaraan pemadam kebakaran. Penasaran bukan? Yuk, disimak yuk. Jangan di skip ya, biar video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apakah itu mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran adalah kendaraan jalan raya yang berfungsi sebagai alat pemadam kebakaran. Tujuan utama dari mobil pemadam kebakaran termasuk mengangkut petugas pemadam kebakaran dan air ke sebuah lokasi kejadian serta membawa peralatan untuk operasi proses pemadaman. Karena insiden kebakaran yang dapat terjadi kapan saja, maka dari itu, kendaraan pemadam kebakaran harus siap sedia standby 24 jam sehari dan 7 hari per minggu. Dikarenakan kendaraan pemadam kebakaran harus dalam kondisi siap pakai, oleh karena itu, pada video kali ini, kami akan memberikan tutorial step by step pengecekan inventaris serta kondisi unit kendaraan pemadam kebakaran. Sebelum melakukan proses pengecekan rutin, petugas piket harus mempersiapkan alat pengecekan terlebih dahulu, yaitu dokumen berupa list pengecekan, pulpen dan papan scanner, serta alat-alat pendukung lainnya seperti smartphone, senter, dan sarung tangan. Untuk unit yang kami pakai adalah mobil pemadam kebakaran merek Hino, mode damkar dengan silinder 4000 cc, serta tampungan tangki air sebesar 4000 liter. Pada proses kegiatan pengecekan, staf dari sekretariat akan mencetak dokumen berupa kartu kendali dan memberikan kepada petugas piket. Dokumen yang diterima oleh petugas piket kemudian akan digunakan sebagai acuan pengecekan kendaraan. Sebelum memasuki kegiatan pengecekan, saya akan breakdown isi dan keterangan dari kartu kendali yang telah dipersiapkan dari instansi. Pada sisi kiri terdapat logo instansi pemadam kebakaran. Pada sisi kanan terdapat gambar atau unit yang akan kita periksa. Dan pada kolom bagian atas terdapat identitas dan spesifikasi unit serta kolom tanggal pengecekan yang akan kita isi. Berikutnya merupakan kolom pengecekan. Pada kolom pertama terdapat item pengecekan. Ini mencakup semua unsur kendaraan yang harus diperiksa oleh petugas. Pada kolom selanjutnya, yaitu standar, adalah kondisi yang harus memenuhi syarat untuk lulus dari uji kelayakan unit. Di kolom berikutnya terdapat metode pengecekan, yaitu proses atau cara mengetahui kelayakan item yang diperiksa. Apakah bisa diperiksa hanya dari tampilan saja atau harus difungsikan terlebih dahulu agar kelayakannya dapat diketahui. Pada kolom hasil pengecekan terdapat 3 pilihan, yaitu G yang berarti good atau kondisi item dalam keadaan baik, B yang berarti bad yaitu kondisi item kendaraan dalam kondisi buruk dan memerlukan pemeliharaan lebih lanjut, dan N_A yang berarti not available, tidak ditemukan item yang dimaksud pada kendaraan tersebut. Pada kolom keterangan, kita bisa menambahkan beberapa penjelasan atas hasil pengecekan kita. Misalnya, item dalam keadaan buruk namun masih bisa dipergunakan, atau item harus diperbaiki secepatnya, dan lain-lain. Untuk lebih lanjutnya, kami akan mempraktekkan proses pengecekan sesuai dengan kartu kendali yang telah disediakan. Oke, mari kita simak apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengecekan. Yang pertama adalah pengecekan umum. Di sini kita akan memeriksa kondisi unit sebagaimana pengecekan yang dilakukan pada kendaraan truk pada umumnya. Pengecekan ban dan roda. Memeriksa apakah ban dalam keadaan tidak gundul dan baut roda terpasang lengkap pada tempatnya. Tangki bahan bakar. Memeriksa apakah terjadi kebocoran pada tangki atau tidak. Baterai atau aki. Memeriksa aki apakah masih berfungsi
dan semua permukaan aki yang mungkin timbul percikan api harus ditutup dengan bahan. Kaca spion. Spion harus terlihat jelas, bersih, dan kokoh. Memeriksa oli mesin, minyak rem, dan air radiator. Apakah bocor atau tidak dan ketinggian oli sesuai dengan ketentuan. Memeriksa interior kabin, apakah kotor atau tidak. Kemudian, kita akan memeriksa mesin, apakah berfungsi dengan baik. Kemudian selanjutnya berlanjut ke klakson, rem kaki, rem tangan, lampu besar, lampu jauh, lampu sen, lampu rem, lampu mundur, wiper. Semua hal tersebut harus dicek berdasarkan fungsinya. Berikutnya, kita akan melakukan pengecekan secara khusus, yaitu pengecekan dengan item-item yang memang hanya ada di kendaraan pemadam kebakaran. Yang pertama adalah tangga. Dengan standarnya mudah diakses, tersimpan dengan rapi, dan aman. Lalu ada pengecekan tangki air. Dicek apakah mengalami kebocoran atau tidak. Lalu mengecek mesin PTO. Apakah berfungsi dengan baik? Mengecek nozzle monitor, apakah ada dan jika ada apakah berfungsi dengan baik? Pengganjal ban, fire nozzle dengan ukuran 1,5 inci dan juga fire nozzle dengan ukuran 2,5 inci. Apakah tersedia di bagasi kendaraan dan bagaimana kondisinya? Selang pemadam dengan ukuran 1,5 inci dan juga selang pemadam dengan ukuran 2,5 inci. Apakah tersedia dan apakah keadaan selang tidak bocor? Selain itu, item yang juga diperiksa adalah Y connection, adaptor pengait, selang penghisap, apar, kotak P3K, kapak, palu godam, helm damkar, dan juga baju tahan api. Setelah mengecek kondisi dan ketersediaan masing-masing item, kemudian kartu kendali yang sudah diperiksa oleh petugas dibawa kepada penanggung jawab untuk dievaluasi kembali apakah lulus, tertahan, atau tertolak, dan mencatat berapa menit yang diperlukan untuk melakukan semua pengecekan. Setelah kartu kendali diperiksa oleh penanggung jawab, maka kartu kendali akan dilaporkan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Setelah disetujui, kemudian akan dikembalikan ke sekretariat untuk direkap. Sedangkan jika terjadi kerusakan unit, maka dari pihak berwenang akan mengambil keputusan untuk segera melakukan perbaikan secepatnya. Demikian tutorial pengecekan inventaris dan kondisi unit pemadam kebakaran dengan menggunakan kartu kendali oleh kami Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Pasir. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semuanya ya. Terima kasih telah menyimak, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.